tembus 227 miliar rupiah adalah rata-rata kekayaan pejabat baru di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Dari 124 pejabat wajib lapor, 58 diantaranya adalah pejabat baru dan 65 lainnya adalah pejabat petahana di kabinet dengan angka rata-rata kekayaan yang juga nggak kalah, senilai 187 miliar rupiah. Lalu, apakah dari 124 nama semuanya sudah setor LHKPN ke KPK? Ternyata ada 2 nama menurut KPK yang belum menyerahkan LHKPN-nya. Siapa dia? Yang pertama adalah Tina Talisa yang menjadi staf sus atau staf khusus dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Yang kedua yang sempat viral adalah Raffi Ahmad yang menjadi utusan khusus Presiden. Keduanya disebut KPK belum melaporkan LHKPN sampai dengan batas waktu yang ditentukan 21 Januari 2025. Nah, dari data yang masuk, KPK nantinya akan memverifikasi ulang setiap harta-harta yang disebutkan dalam laporan LHKPN. Menariknya, pejabat-pejabat baru di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran punya harta yang fantastis. Nah, ini dia 5 pejabat di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran yang punya harta fantastis. Pertama, Widianti Putri Wardana. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memiliki harta kekayaan 5,4 triliun rupiah. Dia punya 7 aset rumah dan bangunan dengan nilai total 152 miliar rupiah. Widianti juga mengoleksi sejumlah mobil mewah dengan nilai total 19,4 miliar rupiah. Lalu ada harta bergerak lainnya dengan nilai 43,8 miliar rupiah. Menteri berlatar belakang pengusaha di sektor energi ini punya surat berharga 5 triliun rupiah, kas dan setara dengan kas 67,16 miliar dan harta lainnya 77,7 miliar rupiah. Wah! Yang kedua, Sakti Wahyu Trenggono. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menempati urutan kedua terkaya di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Harta kekayaan Sakti mencapai 2,7 triliun pada LHKPN yang dilaporkan Desember 2023. Harta paling berharga Sakti berupa surat berharga. Ia punya surat berharga dengan total nilai 2,23 triliun rupiah. Pria ini juga dikenal sebagai pengusaha di sektor menara telekomunikasi. Ia juga punya 48 tanah dan bangunan dengan total nilai 91 miliar rupiah. Kas dan setara kas 156,1 miliar rupiah, harta bergerak lainnya 23 miliar rupiah dan harta lainnya senilai 167 miliar rupiah. Yang ketiga, Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir punya harta kekayaan 2,3 triliun rupiah berdasarkan laporan Desember 2023. Dia memiliki 34 tanah dan bangunan senilai 419,6 miliar rupiah. Ketua Umum PSSI ini juga punya surat berharga senilai 1,7 triliun rupiah. Ada pula kas dan setara kas 192,4 miliar rupiah, harta bergerak lainnya 28,6 miliar rupiah, dan harta lainnya senilai 149 miliar rupiah. Yang keempat, Amran Sulaiman. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali masuk jajaran menteri terkaya. Ia berharta kekayaan 1,25 triliun rupiah berdasarkan laporan Desember 2024. Amran memiliki 56 aset tanah dan bangunan dengan nilai 276,8 miliar rupiah, kendaraan bermotor dengan total nilai 16 miliar rupiah. Sebelum menjabat, Amran juga dikenal sebagai pengusaha yang memimpin grup bisnis di Makassar, Sulawesi Selatan. Dia memiliki surat berharga 858,5 miliar rupiah, kas dan setara kas senilai 372,9 miliar rupiah, harta bergerak lainnya 2,8 miliar rupiah, dan harta lainnya senilai 47,5 miliar rupiah. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani memiliki harta kekayaan 860,7 miliar rupiah. Kekayaan Rosan paling banyak berupa tanah dan rumah. Ia mempunyai 26 aset tanah dan rumah dengan nilai total 511,2 miliar rupiah. Rosan juga dikenal luas sebagai pengusaha di berbagai sektor.
Rosan memiliki kendaraan senilai 1,85 miliar rupiah, harta bergerak lainnya 20,4 miliar rupiah, surat berharga senilai 15,7 miliar rupiah, kas setara kas seharga 61,7 miliar rupiah, serta harta lainnya senilai 253,7 miliar rupiah. Lalu kenapa urusan harta kekayaan pejabat negara ini menjadi perhatian khalayak? Ya tentu saja karena masih banyaknya kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 tercatat 8,57%. Sementara gaji rata-rata dari penduduk Indonesia hanya senilai Rp3.004.000 saja. Iya sih, ada yang bilang kalau sudah kaya jadi menteri nggak perlu lagi korupsi. Tapi kita tengok yuk daftar nama-nama menteri yang ternyata terlibat korupsi di era presiden sebelumnya. Ini dia. Yang pertama, Juliari Batubara. Ia tersangkut korupsi bantuan sosial. Kedua, Syahrul Yassin Limpo terkait dengan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Yang ketiga, Johnny G. Plate, suap pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya. Keempat, Imam Nahrawi, suap dana hibah KONI. Kelima, Edward Omar Hiarij, suap dan gratifikasi konsultan hukum. Serta yang keenam, Idrus Marham, suap PLTU Riau. Oh ya, sebagai Menteri Republik Indonesia tentu mendapatkan fasilitas yang cukup mumpuni dari negara, pemerintah yang juga dari masyarakat melalui pendapatan pajak. Tapi masih ingat kan kasus viral di mana utusan presiden menggunakan kawalan ketat ternyata hanya digunakan untuk menjemput anaknya? Ya kaya boleh-boleh saja, jadi menteri juga boleh-boleh saja. Tapi harus ingat, sejatinya menteri adalah jabatan untuk melayani masyarakat Indonesia.